Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Kamila, Widya Arnanda, Yesi Sudarsa dengan judul Perawatan Bayi Usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perawatan bayi usia 0 sampai 2 tahun itu ada 5. Yang pertama, memandikan bayi. Yang kedua, membersihkan tali pusat. Yang ketiga, menyusui dan memberi makan. Yang keempat, gangguan pada bayi. Dan yang kelima, imunisasi. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berumur 1 tahun dalam mengalami proses tumbuh kembang. Tumbuh kembang merupakan proses yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Terjadi secara simultan, saling berkaitan, dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga dewasa. Pertumbuhan, growth, adalah perubahan besar dalam hal jumlah dan ukuran pada tingkat sel, organ maupun individu. Perkembangan atau development adalah peningkatan kemampuan hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu memandikan bayi. Menurut Azhari 2007, sebelum memandikan bayi, periksalah keadaan ruangan. Bayi sebaiknya dimandikan dalam ruangan yang cukup hangat. Kalau perlu, tutup jendela. Setelah itu, siapkan keperluan mandi serta pakaian bayi. Berikut ini adalah peralatan esensial yang diperlukan untuk memandikan bayi. Yang pertama, permukaan yang datar dan aman, seperti tempat tidur atau meja tempat ganti pakaian bayi. Yang kedua, handuk dan alas ganti. Yang ketiga, air untuk memandikan bayi dan pastikan air yang digunakan tidak terlalu panas atau dingin. Yang keempat, gayung untuk mengalirkan air. Yang kelima, kain berbahan lembut untuk menyaka tubuh bayi. Yang keenam, pakaian dan popok pengganti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan bayi. Yang pertama, pastikan bahwa suhu ruangan tempat memandikan lebih hangat. Jangan memandikan bayi di dalam ruangan yang bersuhu kurang dari 25 derajat. Yang kedua, hindari memandikan bayi setelah makan karena bisa membuat bayi muntah. Yang ketiga, suhu bayi idealnya 38 derajat Celcius. Yang keempat, isi air di bak mandi 5-8 cm, jangan lebih dari itu. Yang kelima, letakkan alas anti-slip di dasar bak mandi agar bayi tidak tergelincir. Yang keenam, memandikan bayi sehari sekali. Yang ketujuh, jika tali pusat belum sembuh benar, bayi tidak boleh mandi dengan merendam. Cukup mandikan dengan menggunakan wastafel saja. Cara memandikan bayi yang baik dan benar ialah isi bak mandi bayi dengan air hangat bersuhu sekitar 32 derajat Celcius dengan ketinggian air sekitar 7 cm. Baringkan bayi di alas ganti atau handuk. Buka pakaian bayi secara perlahan. Gunakan satu tangan dan lengan Anda untuk menompa kepala dan tubuh bayi, sedangkan tangan yang lain untuk menyangga tubuh bayi bagian bawah. Letakkan bayi ke dalam bak mandi secara perlahan, dimulai dengan kaki. Pastikan satu tangan tetap menyangga punggung dan kepala bayi, sementara tangan Anda yang lain membersihkan bagian tubuh bayi. Jaga posisi kepala bayi agar selalu berada di permukaan air. Bersihkan bayi dimulai dari kelopak matanya dengan kapas atau kain katun lembut yang dicelupkan ke dalam air hangat. Gunakan kain yang berbeda untuk setiap mata. Lanjutkan dengan membersihkan hidung, telinga, dan wajah bayi. Jika menggunakan sabun, tuangkan sedikit saja atau oleskan tipis di kulit Anda sebelum mengusapnya ke kulit bayi. Usap secara perlahan dan lembut ketika membersihkan bagian ketiak, belakang telinga, leher, dan kelamin bayi. Guyur kepala dan seluruh tubuh bayi secara perlahan dengan gayung, kemudian seka dengan kain atau wastafel bersih. Jika sudah selesai, angkat bayi secara perlahan dari bak mandi. Segera letakkan bayi di atas tempat tidur yang sudah diberi alas anduk.
Keringkan setiap bagian tubuh bayi secara perlahan-lahan dengan handuk berbahan lembut. Yang kedua, membersihkan tali pusat. Nah, tali pusat merupakan saluran kehidupan bagi janin selama di dalam kandungan. Sebab selama dalam rahim, tali pusat ialah yang menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin yang berada di dalamnya. Begitu janin dilahirkan, ia tidak lagi membutuhkan oksigen dari ibunya karena bayi mungil ini sudah dapat bernafas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah tak diperlukan lagi, maka saluran ini harus dipotong dan dijepit atau diikat. Wibowo 2008. Serta tidak perlu membasuh tali pusat dengan alkohol, cukup membersihkan dengan air, itu pun jika tali pusat kotor. Mengeringkannya juga harus menggunakan kain yang lembut atau mengipasinya dengan hingga kering. Sebelum melakukan perawatan tali pusat bayi, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyusui dan memberi makan. Menyusui merupakan proses alamiah dan bukan hal baru yang akan dilalui oleh seorang perempuan setelah melahirkan, meliputi pemberian dalam bentuk ASI atau makan bayi, di mana proses menyusui dimulai saat ASI diproduksi hingga saat bayi mengisap dan menelan ASI. Prawiharjo 2009. Air susu ibu atau yang sering disebut dengan ASI merupakan nutrisi alamiah dan makanan utama yang sempurna untuk bayi. ASI mengandung hampir semua zat gizi dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang. Perlat 2016. Waktu dan cara menyusui yang baik menurut Kemenkes RI 2015, yaitu yang pertama, menyusui sesuai kebutuhan bayi kapanpun bayi meminta atau on demand. Yang kedua, ibu menyusui bayi dari kedua payudara secara bergantian masing-masing 5-15 menit hingga air susu berhenti keluar dan bayi berhenti menyusu dengan melepas hisapannya secara spontan. 3. Ibu menyusui bayinya minimal 8 kali sehari. 4. Ketika bayi tidur lebih dari 3 jam, maka bangunkan dan susui. Yang kelima, ibu menyusui bayinya sampai payudara terasa kosong. Yang keenam, ketika bayi sudah kering tetapi payudara masih terasa penuh, bisa mengeluarkan ASI-nya dengan cara diperah atau disimpan. Cara menyusui yang baik dan benar menurut Rizky 2013, yaitu yang pertama, cucilah tangan dengan air bersih sehingga bakteri dan kuman tidak menempel pada payudara ibu atau bayi. Yang kedua, perah sedikit ASI dan oleskan ke puting lalu ke rola di sekitarnya sebelum menyusui. Yang ketiga, menyusui dengan posisi duduk. Nah, yaitu yang pertama, posisi menyusui sambil duduk dengan santai menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak menggantung dan punggung ibu bersandar di kursi. Yang kedua, menompang bayi dengan menggunakan bantal dan selimut. Bayi ditidurkan di atas pangkuan ibu. Yang ketiga, tangan kanan menyangga payudara kiri dan 4 jari dan ibu jari menekan payudara bagian atas areola. Yang keempat, bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut ronting refleks dengan cara menyentuh pipi dan putih susu lalu menyentuh sisi mulut bayi. Yang kelima, setelah bayi membuka mulut, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dengan puting serta areola dimasukkan dalam mulut bayi. Nah, yang keempat yaitu melepaskan isapan bayi. Setelah menyusui, melepaskan isapan bayi dengan cara jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ditekan ke bawah. Yang kelima, menyendawakan bayi. Nah, menyendawakan untuk mengeluarkan udara dari lambung agar bayi tidak nyumoh atau muntah setelah disusui. Bayi digendong tegak di bahu ibu, kemudian punggung bayi ditepuk-tepuk secara perlahan. Posisi tengkurap di atas pangkuan ibu, kemudian punggungnya diusap-usap sampai bayi bersendawa. Nah, yang keempat, gangguan pada bayi. Berikut adalah beberapa penyakit umum pada bayi yang sering dihadapi selama
tahun pertama kelahiran. Yang pertama yaitu gastroesophageal reflux disease atau yang sering disebut dengan GERD. Yang kedua pilek, yang ketiga RSV, yang keempat sulit buang air besar, yang kelima diare umum ditemukan sebagai penyakit pada bayi, yang keenam infeksi telinga, yang ketujuh demam, yang kedelapan penyakit kuning atau jaundice, yang kesembilan cradle cap pilek, yang kesepuluh ruam popok pilek. Nah, bagian kelima yaitu imunisasi. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Berikut ini adalah beberapa vaksin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau yang sering disebut dengan IDAI dalam program imunisasi. Yang pertama yaitu hepatitis B, yang kedua polio, yang ketiga BCG, yang keempat DPT, dan yang kelima HIV, dan yang keenam campak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.